Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Assalamualaikum. Sugi. Nama saya Nova. Nah, kita adalah asisten laboratorium televisi Vkom Unisba. Sekarang kita bakal ngejelasin mengenai Alat-alat apa aja yang ada atau digunakan di suatu pertelevisian. Nah, kebetulan kalian sudah ada di pertemuan ke-6 nih, Kang. ya, Seperti betul sekali. itu. Nah, untuk alat yang pertama kita bakal ngenalin yaitu Kamera. kamera. Yang kedua adalah zoom. Yang ketiga tripod. Nah, ketiga barang ini kita bakal ngejelasin ya satu-satu dan fungsinya serta kegunaannya seperti apa. Kayak Betul gitu. sekali. Untuk yang pertama kita bakal ngejelasin dulu kegunaan dari kamera dan juga baterainya. Betul. Oke, jadi sekarang kita bakal bahas NX kamera. Jadi di sini tuh ada baterai kamera. Nih, ada baterai kamera, terus ini baterai release buat ngelepasin baterai kameranya. Terus di sini ada buat memori. Nah, jadi di bagian yang 3 ini tuh, ini untuk masukkan kabel RCA input dari kamera ini ke proyektor ataupun monitor. Yang di bawahnya ini yaitu HDMI. Fungsinya bisa menginputkan kamera ke layar TV. Nah, yang di paling bawah ini gunanya untuk power. Jadi selain menggunakan baterai, bisa juga menggunakan si kabel power ini. Selanjutnya kita ke sebelah kanan, yaitu ada tombol power on dan off. Dan kita lihat yang di tengah itu ada yang berwarna merah, itu gunanya untuk nge-record. Sekarang kita geser ke sini. Yang pertama ini ada fitur remote. Jadi ini gunanya untuk zoom in maupun zoom out. Terus selanjutnya ada yang namanya focus magnifier. Selanjutnya yang ini tuh fungsinya untuk memasukkan external lighting, mic eksternal ataupun clip on. Nah, di sini juga ada input buat record lagi, terus ada zoom in dan zoom out-nya. Sekarang kita buka layarnya, ini LCD-nya. Oke, terus ada tombol-tombol, ini gunanya untuk men-setting kamera agar pengambilan gambarnya lebih oke. Nah, di sini juga sama seperti tadi, tombol untuk external mic, lighting ataupun clip on. Nah, di sini juga ada internal lightingnya dan juga internal mic-nya. Sekarang kita beralih ke bagian kanan, yaitu untuk audio. Yang pertama ada input 1. Ini bisa juga masukin dari clip on ataupun zoom. Ini untuk audio. Oke, sekarang geser ke sebelah kiri. Nah, kalau bagian ini tuh fungsinya untuk membuka tutup lensa. Tinggal tarik aja ke atas kalau mau ngebuka, kalau tutup tinggal balikin lagi ke bawah. Yang bagian yang pertama yaitu menentukan ISO. Yang kedua yaitu untuk zoom in dan zoom out. Dan yang terakhir itu untuk menentukan bukaan lensa. Tombol selanjutnya ada iris. Lalu ada pengaturan gain nih. Lanjut ada white balance. Terus ada shutter speed. Terus ada histogram, zebra. Terus ini untuk audio, pengaturan audio melalui input 1 ataupun input 2. Nah, ini menentukan auto dan manual. Nah, itu tombol bisa langsung diklik, diputer ya. Oke. Selanjutnya ada baterai, dan ini di sini ada tanda panah ke bawah. Ya, bisa dilihat. Lalu masukin ke kameranya. Cek. Nah, sampai bunyi. Nah, untuk dikeluarin baterainya itu ada baterai release. Kita klik dulu baterai release-nya, langsung kita angkat ke atas. Nah, udah beres. Seperti itu, teman-teman Kerabat TV. Ini selanjutnya ada tombol power on dan off. Klik tombol power on, kita klik dulu si tombol yang berwarna hijau, lalu kita tekan ke atas. Nah, bisa dilihat panahnya udah sampai on. Nah, selanjutnya untuk kita klik tombol power off, nah tinggal langsung aja ke bawahin gitu. Oke, selanjutnya ada tombol gain. Bisa dilihat di sini, tinggal ditekan gain, terus di bawahnya ada low, medium, high. Jadi gain itu sama seperti ISO ketika kita menggunakan kamera DSLR, teman-teman. Gunanya mengatur sensitivitas cahaya. Ini bisa dilihat pada contoh ini.
Nah, ini tuh medium ya gambarnya. Nah, ini high. Balik lagi deh ke medium. Terus kalau bisa dilihat lah perbedaan si sensitivitas cahayanya. Oke, selanjutnya ada shutter speed. Shutter speed ini gunanya untuk mengatur kecepatan Rana dalam menangkap gambar. Nah, untuk mengatur shutter speed ini klik dulu tombol shutter speed, lalu kita bisa puter pakai tombol ini. Dan juga bisa dilihat di contohnya nih, semakin angkanya kecil, 1 per kecil 10 gitu, 12, bisa dilihat akan lambat gitu dalam menangkap gambarnya, jadi patah-patah. Nah, sedangkan angkanya semakin tinggi seperti 1 per 1000 dan sekian, bisa dilihat itu normal, namun cahayanya yang didapat semakin gelap. Selanjutnya ada iris, yaitu hampir sama kalau di kamera DSLR itu kayak bukaan aperture atau diafragma. Jadi semakin angkanya kecil, semakin bukaannya sempit. Dan juga cahaya yang didapat lebih terang gitu. Sedangkan angkanya semakin besar itu akan terlihat gelap. Kayak di contoh ini nih. Selanjutnya ada white balance, yaitu fungsinya untuk menyeimbangkan warna sih ya. Mungkin untuk menyeimbangkan warnanya bisa dilihat dari dinding yang putih, kertas putih, intinya menggunakan warna seperti putih. Nah, ini bisa dilihat ya contohnya nih. Yang pertama nih warnanya agak kebiru-biruan nih. Nah, semakin kesini kita geser si Kelvinnya itu. Nah, dilihat semakin oranye gitu. Jadi itu tinggal diatur aja ya menggunakan white balance. Nah, itu dia penjelasan dari kamera. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada barang yang kedua adalah zoom. Oke, kita bakal ngenalin zoom. Di sini ada zoom H6 berisi 4 port. Untuk nyalainnya ini di sini. Tinggal ditekan. Ini untuk volume. Ini untuk SD card. Ini untuk rekam. Ini untuk sensitif. Nah, itu penjelasan untuk zoom. Yang terakhir nih Kang, ada apa? Nah, yang terakhir ini kita bakal ngejelasin mengenai tripod. Ini dia. Ini ada tripod yang bisa kita pakai. Nah, untuk gerakannya ada pen kiri, pen kanan, tilt up, tilt down, tilt up. Untuk masukin tripodnya ini ada mountingnya yang ada di sini, dicopot dulu terus dimasukin ke kamera, langsung tinggal dipasang, langsung di lock dari belakangnya, itu supaya nggak jatuh. Nah, itu dia penjelasan dari ketiga barang yang ada di depan kita ini. Selanjutnya ngapain nih Kang? Selanjutnya untuk kalian teman-teman yang pengen bertanya, silahkan bisa bertanya langsung ke tutornya masing-masing sekarang. Dan juga ada sedikit pemberitahuan untuk format dari video periklanan. Kita ada sedikit revisi bahwa video atau format ini tersebut hanya ada 3 jenis, yaitu yang pertama itu ada 30 detik, atau 60 detik, atau 120 detik. Jadi kalian bisa menggunakan ketiga ini salah satunya gitu, mau 30 detik atau 60 detik atau 120 detik kayak gitu. Oke, nah diingat-ingat ya untuk durasi videonya jangan sampai kebablasan. Nah cukup sekian mungkin dari kita mengenai penjelasan alat-alat ini. Mungkin segitu ya Kang ya? Gitu aja paling. Ya.
Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.